Nih, gua pernah nabrak mobil, tukang nasi Padang. Pernah nabrak... Gue kayaknya pencapaian lu banget ya. Gue pernah nabrak motor, semuanya ganti rugi. Makanya lu tahu sendiri kan kenapa gua nggak kaya-kaya, tapi pengen tahu nyangkut di genteng jadinya. Kayaknya gua kalau ada podcast gini ada yang gue ceritain. Gue pernah nyangkut di genteng. Terus nanti ada jalanan lagi ngecor 2 cm lagi 2 cm. Iya, karena kita semakin berat. Lagi. Ada podcast Energik. Hai guys, welcome di Ada Podcast Energik. Jadi di video kali ini adalah bulan puasa dan di sebelah aku udah ada Halda dan kita mau komentarin tentang hal apa yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama ada mobil expander nabrak sama Porsche yang harganya 8,9 M. Itu mah gue bad mood sampai lebaran tahun 2052. Lama Gue bad mood seumur hidup tuh itu. Lu bayangin aja 8 miliar, misalkan lu disuruh ganti rugi 8 miliar. Lu ngeluarin duit 8 miliar, itu kayak belum jendelanya yang copot itu. Pasti kan kudu renov. Jendelanya nggak copot, jendelanya hancur. Iya. Kalau copot Kan makanya gue bilang kudu renov kan. Itu total adalah berapa? Iya, jadi kerugiannya tuh sebenarnya bukan cuma di mobilnya doang, tapi di properti. Dari rukonya sendiri tuh udah rugi banget ya. Uang kagetnya belum. Masuk RCTI. Karena ada Mister apa ya? Mister Money. Tapi katanya kita tuh sempat kasihan sama pengendara expandernya. Iya, tapi katanya mabok. Iya, dia kayaknya mabuk darat. Dia mual ya dia. Mual. Kata dia nyetir, dia mual. Iya, jadinya Dia yang nabrak. jadi tuh kita tuh kayak sempet kasihan, tapi apa bener ya dia mabuk gitu. Jadi kita kayak, Tapi kata gue bisa jadi mabok sih. kenapa emang? Ya masa lu nggak ngeliat itu bangunan segede gablan? Segede gabelan. Gue bingungnya kenapa dia bisa nabrak. Karena dia coba dia jalan kaki, mungkin gak dia nabrak. Bisa. Ya tapi nggak berdampak segede gitu. Iya paling palanya doang bocor dikit. Nggak bocor juga sih, benjol. Jadi kayak lebih baik jalan kaki ya berarti. Iya, Jalan kaki makanya nggak sesedih itu. Pakai MRT ya. Iya benar-benar. Pakai LRT, tapi stasiun jauh-jauh sih. Iya, enggak, cuman masalahnya gini, kok bisa nabrak ya? Iya makanya. Bisa gak tangan lu jangan di paha gua? Berat tahu. Tapi nih misalnya, Apa? yang bawa mobil expander ini adalah salah satu keluarga lu. Ini tau gak? Ternyata tuh ikan hiu inian. Apa? Dia orang paling berbahaya tau. Kenapa emang? Bukan hiu, paus. Kata gue hiu dah. Paus orca. Kan dia paling gede. Tapi kata gue ada yang lebih bahaya lagi di bawah laut. Apa? Ini gerah ya? Tapi kata gue kenapa hiu itu berbahaya, karena dia tuh makannya kan daging ya. Jadi itu berbahaya. Tapi sebenarnya dia nggak makan manusia. Ya kayak lu misalkan nih, lu makan daging kan? Coba lu makan kucing, nggak mungkin kan? enggak. Ya iya kayak gitu. Ya dia udah tahu nih makanannya dia tuh jenisnya kayak gimana. Apanya. Ya semua daging juga kan daging ada khasiat masing-masing kan. Kayak daging tuna. Lagi pula hiu kalau makan manusia kan kalau di laut ini yang pakai oksigen, pakai ini pasti dia giginya langsung sakit gak sih? Oh iya. Bener kan? Kata dia, buset nih keras banget kulitnya. Iya. Dikira kulit. Padahal itu kita prank ya. Bener. Tapi yang lebih bahaya orang-orang yang ngomong I love you gak sih? Ikan hiu pakai saus tomat. Cakep. I love you. You so much. Tapi nggak pakai saus tomat. I love you makan ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat. Enggak lah, enggak enak. Makan ikan hiu pakai tomat. I love you so much. Ya Pak Somad. Tapi Bisa kalau gue megang sesuatu jangan dipegang juga. enggak, kita lagi ngebahas tentang mobil. Ya, terus gue juga kan kemarin gue habis nabrak mobil. Nih, gue pernah nabrak mobil tukang nasi Padang. Pernah nabrak Gue kayaknya pencapaian lu banget ya. gue pernah nabrak motor, semuanya ganti rugi. Makanya lu tahu sendiri kan kenapa gue nggak kaya-kaya. Ari Untung kalau dia nabrak jadi untung. Jadinya Ari rugi. Yang ganti siapa nih? Yang ganti Untung. Jadi Untung apa rugi sebenarnya? Ari Untung tuh yang iniin gue, Ari, yang nabrak gue misalkan. iya, terus kayak Ari- udah ganti rugi bang. Ari ngenes jadinya. Tapi lu emang gak pernah nabrak? Enggak. Ya, Ditabrak gue sering. gue sering nabrak gue. Gue ditabrak supir angkot waktu itu.
Terus habis itu supir angkotnya Gue hampir nabrak supir angkot tuh. Terus abis itu supir angkot lu kenapa? lu lagi gue dipotong foto. Enggak, gue takutnya gue lupa kalau gue pernah nabrak supir angkot. Habis itu supir angkotnya malah maafin ya, maafin. Nih anak saya lagi sakit, istri saya lagi kayak gini. Tapi emang tahu supir angkot tuh emang barbar banget. Sumpah dah. Kenapa gitu? Orang semuanya masalahnya nih. Supir angkot nih misalkan nih, kita udah nyalip dia, kirain kita kan dia diem ya. Nih orang pas kita salip, kita udah satu ini nih sama dia jalan juga. Jadi kita kan jadinya jalan berdua gitu. Iya, gandengan. Maksud gue tuh diem dulu tunggu kita nyalip gitu, karena kan dia tahu gitu ya, dia pengen disalip. Maksud gue tuh diem dulu, bisa gak sih lu? Terus juga kayak ugal-ugalan kadang-kadang. Lu pernah gak naik inian angkot 112? Sumpah, itu gue naik itu ya. Buset, kata gue cepet banget nyampe. Ngebut banget, sumpah dah itu. 112 tuh yang arah UPC. Jangan dah, ntar dia susah makannya. Terus 112 yang di Gunadarma gak sih? iya. Tuh, gue pernah tuh juga. Dia ngetemnya lama banget juga gak sih? Tahu gue itu dong, gue naik angkot. Tapi Iya, di Pocin. ini kita bahas yang expander ini, Oh berita iya. ini dulu. Expander. Dan kemana-mana dulu, Jan. Kata orang, ini judulnya apa? Kasihan Rapli jadinya, judulnya apaan? Jangan kemana-mana, tetap di Ada Podcast Energik. Tapi yang lebih kasihan lagi apaan kata gue? Apaan? Yang dua anak cewek naik motor terus nyangkut di genteng. Tapi itu gimana ya, dia tuh nyangkut gitu. Kan biasanya kalau lu nabrak, kan itu maksudnya turunan ya rumahnya kan. Atapnya. Kenapa dia nggak merosot gitu? Kan? Untungnya nggak merosot. Iya, kayak keteken gitu. Iya. Kayak neken. Keren loh dia. Tapi tuh kayak kenapa sampai bisa atapnya tuh copot. Iya, itu emaknya, gue penasaran banget sama ekspresi emaknya. Lu bayangin yang ada di bawah rumahnya. Pas lagi di kamar ya, misalkan lagi scroll TikTok. Gebuk! Itu kucing berantem kali. Terus teriak-teriakan, tolong! Bocah kembar berdua pengen ngabuburit. Niatnya nyari pastel. Malah nyari genteng baru. Iya. Masalahnya tuh yang nyangkut, orang-orang yang nyangkut di gentengnya kayak gitu semua modelannya, kagak ada asbes. Iya. Iya kan? Iya. Itu gue khawatir itu satu rumah yang sama deh. Soalnya lu tau gak sih truk anuan tuh yang penggeret pasir, masa dia juga segede gitu? Itu dia datangnya dari mana? Kayak datang dari Tuhan ya, kayak dari langit gitu, langsung jatuh gebuk gitu. Kenapa datangnya dari Tuhan? Mobil juga. Kenapa? Nih maksud gue ya, kayak truk gitu. Itu truk inian kan lumayan berat ya, yang alat-alat berat gitu. Terus sama mobil kan berat juga kan. Kenapa dia nggak merosot gitu? Pas di mobil kayak nggak jatuh, ngedebuk gitu. Iya. Kenapa dia sempet-sempetnya nyangkut gitu kayak sebuah hiasan dan pajangan gitu. Ditahan Tuhan. Dipegangin sama malaikat. Tapi sumpah itu pasti bakalan jadi Biar memori dia banget buat ke depannya gak sih? Jadinya gue tapi pengen tahu nyangkut di genteng jadinya. Jadinya gue kalau ada podcast gini ada yang gue ceritain. Gue pernah nyangkut di genteng kemarin. Terus gue ganti rugi. Apalagi kadang-kadang kalau di podcast kan gini, ceritain dong hal unik apa yang pernah lu alamin. Gue pernah tuh nyangkut di genteng. Lu pernah gak nyangkut di genteng? Masih nyangkut lagi. Lagi jalanan sama genteng bisa rata ya? Iya, enggak. Ada di kampung-kampung tuh biasanya ada. Itu gara-gara ya. Kan lu tahu gak sih kayak suka ada pengecoran. Nah, pengecorannya tuh dari 2000. Terus lama-lama tinggi. Itu semen, dilapis semen lagi. Dulu gue sempet mikir gitu kan di Bojong gue ya, kata gue pengecoran mulu. Sampai temen gue ada yang rumahnya banjir. Sampai ini jalanan sama rumah dia tuh ada beginiannya. Iya, sampai katanya rumahnya gini sendiri ya. Gue terlalu pendek. Iya ya, itu tuh mending nih buat pemerintah ya kalau pengen ngecor jalanannya diukir dulu gitu, diratain dulu, jangan langsung diukir. Jangan langsung ditimpa semen lagi. Iya. Maksudnya biar kagak tinggi tuh jalanan. Tapi lu mau tau gak, tanah Jakarta tuh emang setiap tahun tuh akan selalu turun. Ya. Terus kayak
ngecor tuh kan kayak ini ngecor, terus nanti ada jalanan lagi ngecor 2 cm lagi 2 cm. Iya, karena kita semakin berat. Lah, iya. Apa ngaruhnya? Lah, ngaruh lah kocak. Kok kita berat sih? Bumi jadinya nggak kuat. Lah, iya. Makanya, kita tuh dilarang obesitas kenapa? Nih, ya susah gua tuh kalau masuk frekuensi. Nggak aneh anjir. Enggak lah. Kan kayak nih kan kata siapa tuh, ada orang kayak kita tuh sebenarnya sebanyak-banyak barang yang kita buat itu nggak bikin bumi berat. Karena itu tuh hasilnya dari sini-sini juga. Iya. Bukan kayak impor dari Mars. Terus tapi kalau misalkan kita Kenapa ya cukai di tengah-tengah kata NASA impor apaan nih? Yakban ya? Lemak datangnya dari mana? dari tubuh? Ya dari mana? Makanan? Bukan dari pohon. Bukan. Iya kan? Bukan. Ya iya. Terus? Ya berarti itu tuh kayak sesuatu yang nggak bisa kita lihat dari ini gak sih? Kacamata kita. Berarti kita semakin berat. Makanya kan kayak biar ngilangin nih perutnya pada pengen ini kan kayak kurus, disuruh kurus kan kita semua kayak standar kecantikan kenapa kurus? Karena biar orang-orang semua kurus. Karena semua kalau orang gendut, jadinya kita berat. Iya kalau orang Makanya adanya gertakan gituan. gertakan. Iya, Gerakan. iya. Oh. Gerakan. Enggak, maksud gue kenapa emangnya kalau gendut bumi bisa meledep? Iya, karena terus juga di orang Jakarta tuh kan katanya kan ini orang laut aja udah tinggi kan. Iya. Terus pernah kata guru PKN gua. Guru PKN gua nakut-nakutin gua. Nih ntar 2019 kiamat. Soalnya Jakarta tenggelam. Gue panik, gue udah sholat mulu tuh tahun itu. Kata gue udah jaga-jaga nih, apa gue pindah ke Kalimantan ya? Gue udah kayak sediain gitu loh kayak. Terus kata gue, pas udah 2019, tapi kagak kiamat-kiamat. Terus kagak banjir-banjir juga. Terus akhirnya lu masih sholat? Enggak. 2 hari doang tuh gue sholat kan. Nah terus gue masih nggak habis pikir yang lu maksud itu tuh kayak air laut naik. Terus tanahnya turun. Iya, karena kita tuh gendut. berat. Nih pertama, manusia kayak dari bocah-bocah dari Medan, dari Batak gitu-gitu, dari mana Badak gitu ya, pada kesini kan. ke Jawa. Itu buktinya habis. Dia banyak yang rantau kesini, jadinya kayak kita tuh kelebihan orang. Oh. Ditambah lagi itu yang tadi. Iya sih benar. Adanya berat badan. Itu gue masih nggak masuk akal. Tapi itu tuh make sense di otak gua. Kalau misalkan kita semakin besar ya badannya, Iya. ya kita tuh semakin kayak Berat. berat. Nggak, maksudnya bumi. Kenapa bumi bisa sampai? Nih, coba lu kalau berat, lu jalan di lantai 2, gertok gitu gak? Iya. Iya kan? Iya. Ya itu buktinya lantai atas saja keberatan. Enggak, kalau pakai kayu mungkin gertak-gertok. Tapi kan kalau misalnya lu ke kantoran nih misalnya, nggak bunyi gertak-gertok. Ya udah berarti berat badan bukan masalah. Bukan. Masalah siapa terus? Terus gue nggak ngerti kenapa menurut lu bumi ini lama-lama turun? Ya karena makin berat. Lu ngerti kagak sih? Nih misalkan nih lu kayak dia tuh bebannya banyak. Enggak ada, berarti bukan berat badan, berarti yang gue tahu. Semuanya. Tapi bangunan. Tuh kan, belalang langsung. Mau gua ambilin belalang nggak? Iya. Orang lagi podcast malah gituin belalang, coba. Nggak, hati-hati dah. Nah, itu ada tomcat juga, dah. Mana tomcat? Ada kumbang. Dia cepet banget dah jalannya. Sumpah Halda berani banget dah. Udah. Udahlah, dia susah ditangkap. Tapi estetik loh dia. Gitu. Tapi kayak belalang gitu mah dia kagak berpengaruh. Dia kayak omongan lu dong. Tapi orang-orang pasti ada beberapa yang ngerti loh. Iya, ngerti gue juga. Ini kayak kita tuh semakin banyak gitu kan. Kenapa makanya dibilang kan
Kan Jokowi bilang kan. Ya, Dia Pak pengen- Jokowi. Iya, Pak Jokowi bilang dia pengen dia pengen mindahin IKN. Ya. Pengen mindahin ibu Ibu kota kota. kan, biar pada kesono semua Ke Jakarta. Ke ke Kalimantan. Gara-gara di sini tuh udah Penuhan. Over kapasitas. Oh. kan idenya bagus. Iya benar. Menurut gua, karena jadinya kayak pada cukup sono lagi kan. Dan kalau semuanya orang-orang Jakarta Jadi- ini datang ke Kalimantan semuanya? Jadi Jakarta enteng. Dia naik lagi. Nyatu sama laut. Terus udah dah. Itu cara perbaikannya mungkin. Ah, Jakarta enteng. Katanya bisa dijinjing. Gue yakin banget Monas kalau dipindahin itu bener-bener Jakarta tuh. Laut Enteng. tuh. Laut segini. Laut cuma mata kaki kan. Saking entengnya ya gak? Ini gue lebih nggak paham nih maksudnya apaan. Semata kaki mah bukan laut, itu mah becek. Itu mah becek. Kalau semata kaki, lo yang bener aja lo kalau mikir lah. Gue punya info nih. Lo tau gak kenapa di pantai selatan tuh nggak boleh pakai baju hijau? Enggak, lo percaya mitos itu? Percaya. Percaya lo? Kenapa? Itu tuh kenapa pada kayak nganyut kan? Itu bukan gara-gara lu pakai baju hijau. Tapi Itu gara-gara di situ tuh ini banyak palung jadinya air set dari gempa, misalkan dari sono gempa kecil gitu kayak getaran set gerutu tuh masukkan ke palung tuh dia set turun langsung naik langsung ombaknya gede. nah kita tanya teman gue ya, dia percaya gak kalau Jakarta bakal enteng? Kak, menurut lu Kalau Jakarta dipindahin ke Kalimantan, menurut lu apakah nanti Jakarta bakalan jadi enteng? kenapa tetep kan orang-orang pada pindah ke Kalimantan? Ya iya, tapi kan meringan kan jadinya orang-orang pada ke sono. Orang bentukannya tetap kayak gini. Iya, tapi kan orang-orangnya pada pindah. Dikit doang. Dikitnya semana? Kayak paling gini. Kayaknya di Kalimantan banyak ini nih, infoloker butuh pekerjaan. Pasti pada ke sono kan, kayak Jakarta aja gitu lu pada mikirnya banyak infoloker pada mah kagak ada di sini. Ya pada di IKN juga sebenarnya yang butuh dikit doang gitu kerjaan ya gak sih? Kagak tahu dah gua. Buat kalian gimana menurut kalian? Soalnya kita rada pusing nih. Nih, nanti kalau benar-benar ada ibu kota dipindahin ke Kalimantan. Guys, maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Apalagi gue bilang orang-orang ini tuh orang-orang berat, maaf ya. Iya, Itu menurut pemikiran gue doang. Iya. Nggak apa-apa, Dek. Kak, gue takut diserang sama ini, takut kayak Tapi kan kamu di Depok nggak diserang. kayak gini bagusnya digebukin. Buat kalian yang suka sama ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.